Saya mau menyampaikan firman Tuhan nyambung ya. Kemarin kan keloncat. Yang tema yang terus saya sampaikan adalah orang yang tidak dapat menikmati hidup. Terus terputus oleh yang kemarin yang saya sampaikan adalah apa itu yang namanya kebetulan ya. Nah, sekarang saya mau melanjut yang ke-8. Orang yang tidak dapat menikmati hidup, part ke-8. Yang ke-7-nya saya menyampaikan tentang orang yang tidak dapat menikmati hidup adalah orang yang terjajah, tertawan ya. Satu negara kalau dijajah oleh satu bangsa, maka bangsa itu akan mengalami ketidaksejahteraan, pasti itu ya, karena dijajah. Indonesia dijajah oleh Belanda 300 tahun lebih, oleh Jepang 3 tahun sekian, dan kehidupan daripada rakyat Indonesia adalah kesengsaraan. Saudara harus nangkep ini dulu ya. Nah, terus saya sampaikan adalah terjajah oleh apa? Tanpa saudara sadari, dalam kehidupan sehari-hari adalah terjajah dengan pekerjaan, usaha, di mana saudara jam sekian harus bangun, apalagi penyakit, kalau yang sakit, misalnya sakit ginjal, dia harus cuci darah seminggu 2 kali, itu dia tertawan tuh, seminggu 2 kali, istilahnya kalau orang berurusan sama polisi, harus lapor, setiap hari Selasa sama Kamis. Ada yang seperti itu ya, berurusan dengan hukum, memang dia dibebaskan, tetapi dia harus ada wajib lapor ke kantor polisi seminggu 2 kali. Nah, begitu juga dengan penyakit. Mungkin ada yang seperti itu. Maka orang yang terjajah seperti itu, kalau tanpa hikmat, saudara akan mengalami satu seperti tekanan ya. Hari ini ada berita baik, bagaimana caranya, sepertinya saudara terjajah, tapi saudara punya siasat, itu malah jadi satu kenikmatan ya. Oke. Atau apalagi terjajah oleh pola pikir. Ada orang yang terkungkung dengan pola pikir, misalnya ketakutan. Ya, karena pola pikir yang salah, hidupnya selalu dalam ketakutan. Karena saya pernah ngalamin seperti itu, satu pola pikir yang membuat saya selalu gelisah, takut untuk satu hal itu. Begitu kejadian, oh begitu aja, ternyata nggak perlu saya takuti. Ya, oke. Nah, pola pikir negatif menciptakan ketakutan, dan biasanya orang akan mempercayai apa yang ditakuti. Itu yang membuat dia jadi takut. Makanya saudara, kalau mau bahagia, punyalah roh takut akan Tuhan. Ini pembukaan dulu. Supaya saudara bahagia. Dengan saudara mempunyai roh takut akan Tuhan, saudara akan mempunyai kepercayaan kepada yang saudara takuti, yaitu Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, saudara akan mempercayai perkataan Tuhan. Saudara tangkap ini dulu ya, makanya saudara akan disebut berbahagia. Coba keluarkan dulu ya, ini pembukaan ya. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Ini harusnya saudara hafal ya. Dalam setiap doa saya tidak pernah tidak ucapkan firman ini, supaya saya jadi bahagia. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka segala perintahnya. Saya takut akan Tuhan, dan orang takut kepada sesuatu akan mempercayai sesuatu yang ditakuti. Saya takut akan Tuhan, saya akan mempercayai apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan apa sih kalau saya punya roh takut akan Tuhan, maka saya disebutnya berbahagia. Kerja pontang-panting kan supaya anaknya sukses sekolah ya, kan pakai biaya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Terus apa lagi? Saudara pagi-pagi udah terjajah dengan pekerjaan, usaha, macet-macet. Itu saudara terkungkung dengan ya hal itu. Tujuannya untuk apa? Akhir bulan dapat gaji, dapat untung. Dan apa kata Tuhan kalau saudara punya roh takut akan Tuhan? Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kaya tapi tidak menyimpang. Paket lengkap nih ya. Itu hanya intermezzo aja. Saudara tangkap omongan saya. Satu hari saya waktu masih SMP pengen punya keterampilan, dan salah satu itu adalah memperbaiki radio ya. Radio zaman dulu tuh pakai lampu tabung gitu ya. Nggak ada yang suruh, pokoknya saya pengen aja, karena saya lihat saudara saya memperbaiki ini, memperbaiki itu kok gampang. Saya pengen seperti itu. Akhirnya saya masih SMP, saudara bisa bayangkan, punya tekad mau belajar
betulin televisi. Saya masih ingat tuh di belakang Sarina. Waktu saya daftar, saya terkesan dengan perkataan ini. Tangkap ini ya. Mungkin boleh sambil diketik ya, nanti ditampilin buat saudara pegang ya. Hidup ini penuh perjuangan. Perjuangan penuh pengorbanan. Pengorbanan penuh penderitaan. Saudara setuju nggak? Hidup ini penuh perjuangan. Saudara kan pagi-pagi berjuang dengan macet-macet. Maunya saudara mah tidur, bangunnya nanti jam 9. Tapi saudara terjajah oleh yang tadi saya katakan. Ya. Jadi penuh perjuangan. Mungkin saudara nonton bola, tidurnya jam 1, akhirnya saudara harus bangun kan nanti jam 6, pasang alarm. Itu kan perjuangan. Yang sekolah coba, bangun harus pagi. 7 kurang 15, 6.45 harus sampai. Karena saya sering nganterin cucu saya tuh. Nah, itu kan perjuangan. Bangun harus pagi. Dia bangun pagi, saya harusnya santai, saya dibangunin. Ayo anterin. Jam berapa saya harus berangkat? Jam 6.30. Nah, itu kan perjuangan. Dalam perjuangan itu saudara penuh pengorbanan. Betul nggak? Korbanin waktu tidur saudara. Yang harusnya saudara tadi saya katakan maunya bangunnya jam 9 gitu ya. Ya, terpaksa jam 6. Paksain bangun. Itu kan pengorbanan buat saudara, betul nggak? Macet-macet, itu pengorbanan nggak? Dan pengorbanan penuh dengan penderitaan. Saudara tangkap paket kehidupan yang nggak bisa saudara hindari ini. Ya, kenapa? Karena dunia ini sudah terkutuk karena dosa Adam yang menjalar ke kita. Kejadian 3 ayat 17. Saudara perhatikan ini. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah yang kita injek ini ya. Karena engkau dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu sampai akhir hidupmu. Kegiatan yang tadi saya cerita, hidup ini penuh perjuangan, perjuangan penuh pengorbanan, pengorbanan penuh penderitaan. Itu harus saudara jalani sampai akhir hidupmu. Ya, saudara, di dalam kesuksesan seseorang laki-laki, di balik itu ada peran wanita, seorang perempuan. Saudara setuju nggak ya? Di balik kehancuran seorang pria, ada peran seorang wanita. Saya baca ulang, saudara perhatikan ini. Lalu firman-Nya kepada manusia, seorang laki-laki, karena engkau mendengar perkataan istrimu. Tadinya lurus-lurus, ya ini maaf ya di sini nggak ada ya. Istrinya bilang, aduh Pi, lu kepala cabang, tapi masih naik motor bebek. Itu bawahan lu, udah punya mobil Avanza. Bisa nggak? Oleh karena ikutin perkataan daripada istrinya, ya ikut korupsi, hancur. Setuju? Saya lanjut langsung ke 19-nya aja. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kalau saudara lihat yang pernyataan yang saya lihat di waktu saya mau kursus radio, hidup ini penuh perjuangan, perjuangan penuh hidup ini penuh perjuangan, perjuangan penuh pengorbanan, pengorbanan penuh penderitaan. Itu Alkitab katakan sampai saudara kembali menjadi debu. Udah tangkap? Alangkah sulitnya, susahnya hidup yang ya karena terkutuk ini. Tapi kita puji. Wah, di bawah ya.